Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini saya akan berbagi cerita dari seorang sahabat Nabi. Beliau adalah Salman Al-Farisi. Mungkin dari apa yang saya sampaikan ini merupakan sebuah gambaran besar ya dari kisah beliau. Jadi jika teman-teman ingin mengetahui lebih rinci mengenai kisah beliau, silakan teman-teman bisa mencari kepada sumber yang lebih paham pastinya. Beliau Salman Al-Farisi adalah seorang anak kepala suku di desa yang bernama Jayun pada kota yang bernama Isfahan. Nah, jadi beliau itu lahir pada tahun 568 Masehi. Nah, beliau sangat disayangi oleh bapaknya sebagai kepala suku. Sampai-sampai beliau dipercaya oleh bapaknya sebagai penjaga api dari agama Majusi ya. Pada suatu ketika bapaknya sangat sibuk sehingga bapaknya menyuruh beliau Salman Al-Farisi untuk mengerjakan pekerjaannya yang lain di tempat yang lain. Karena memang Salman Al-Farisi selalu diperlakukan layaknya perempuan oleh bapaknya, beliau selalu dikurung di dalam rumah ya. Jadi beliau sangat senang ketika beliau keluar rumah untuk mengerjakan pekerjaan bapaknya tersebut. Nah, beliau akhirnya keluar rumah, tapi sebelum beliau sampai ke tempat pekerjaan yang disuruh oleh ayahnya tersebut, beliau melihat sebuah gereja agama Nasrani. Nah, beliau mampir ke situ. Beliau mendengarkan apa yang disampaikan pada gereja tersebut, bagaimana beribadah mereka. Nah, beliau itu merasa tertarik dengan agama Nasrani tersebut. Lalu beliau masuk ke gereja tersebut lalu bertanya kepada seseorang, dari manakah agama ini? Beliau bertanya begitu. Lalu orang itu menjawab, ini adalah agama yang berasal dari Syam. Lalu beliau berkata, saya tertarik dengan agama ini. Setelah itu beliau tak lupa tapi dengan ayahnya. Lalu beliau pulang ke rumah. Nah, pada saat itu juga ayahnya mengutus seseorang untuk mencari beliau di ladangnya, namun tidak menemukan beliau tersebut. Lalu setelah beliau sampai di rumah, beliau berkata kepada ayahnya, wahai ayahku, saya tadi ke sebuah gereja Nasrani, dan saya mengira bahwa agama Nasrani tersebut lebih baik dari agama kita, agama Majusi. Lalu ayahnya menjawab, wahai anakku, tidak ada kebaikan sama sekali, tidak ada kebaikan pun di dalam agama tersebut. Sangat lebih baik agama kita, agama Majusi, daripada agama mereka, agama Nasrani. Tapi beliau tetap percaya bahwa agama Nasrani tersebut lebih baik dari agama Majusi. Karena saking takut ayahnya jika anaknya tersebut pindah ke lain keyakinan, lalu beliau pun Salman Al-Farisi dikurung di dalam rumahnya. Beliau dirantai oleh ayahnya. Tak tinggal diam, Salman Al-Farisi pun mengutus seseorang untuk bertanya kepada seorang Nasrani tersebut yang ada di gereja tersebut, kapankah para pedagang dari Syam datang ke Persia. Nah, ketika pedagang tersebut sudah tiba ke Persia, akhirnya beliau Salman Al-Farisi pun memotong rantainya, lalu ikut pedagang dari Syam tersebut untuk kembali ke Syam. Nah, setelah di situ beliau pun bertanya kepada seorang di situ, di manakah beliau dapat menemukan seorang pendeta Nasrani yang bisa beliau ikuti. Lalu akhirnya orang Syam tersebut menunjukkan seorang pendeta di gereja. Nah, akhirnya beliau pun menemui pendeta tersebut dan mengatakan bahwa beliau Salman Al-Farisi ingin belajar terhadap kepadanya. Nah, setelah itu beliau belajar. Setelah sekian lama, beliau menemukan suatu hal yang membuat beliau tidak nyaman, yaitu ternyata pendeta tersebut punya sifat yang kurang baik, yang tidak baik. Maksudnya pendeta tersebut suka memakan harta orang miskin, harta yang dipungut dari masyarakat yang niatnya mau disumbangkan ke orang miskin, malah dimakan sendiri oleh pendeta tersebut. Nah, setelah pendeta itu wafat, Salman Al-Farisi pun mengungkapkan keburukan pendeta tersebut kepada masyarakat, bahwa
ternyata selama ini pendeta tersebut memakan harta orang miskin. Nah, namun sebelum pendeta itu meninggal, Salman Al-Farisi sempat meminta wasiat, di manakah beliau bisa mengikuti seorang yang alim yang dapat menjadi panutan beliau. Nah, pendeta ini berkata bahwa silakan kamu cari laki-laki di sebuah daerah yang bernama Mosul, yaitu kota besar di barat, di sebelah barat laut Irak. Nah, akhirnya Salman Al-Farisi pun menemui pendeta tersebut di kota Mosul tersebut. Nah, pendeta ini sangat berbeda dengan pendeta yang sebelumnya. Pendeta ini adalah pendeta yang alim dan rajin beribadah serta baik akhlaknya. Nah, setelah beberapa waktu belajar dengan pendeta tersebut, akhirnya pendeta itu meninggal dunia. Namun Salman Al-Farisi sempat meminta wasiat di manakah dia harus belajar lagi. Lalu pendeta itu sebelum meninggal berkata, carilah laki-laki di sebuah daerah yang bernama Nasibin, di kota di tengah antara perjalanan dari Musil dan Syam. Nah, lalu beliau pun Salman Al-Farisi pergi ke daerah tersebut untuk menemui pendeta tersebut. Nah, ternyata setelah beberapa waktu pendeta tersebut juga meninggal. Namun sebelum meninggal, pendeta tersebut sempat berpesan pada Salman Al-Farisi untuk berguru kepada seorang pendeta di daerah Amuria, sebuah kota yang merupakan bagian dari wilayah timur Kekaisaran Romawi. Nah, akhirnya beliau pun Salman Al-Farisi pergi ke Amuria. Nah, tapi berbeda dengan pendeta sebelumnya, sebelum pendeta ini meninggal, dia sempat berpesan, silakan kamu cari laki-laki, karena telah tiba saatnya seorang nabi akan diutus di daerah Arab. Silakan kamu cari nabi tersebut. Nabi tersebut membawa ajaran Ibrahim yang lurus. Nah, dan setelah itu pendeta tersebut meninggal dan Salman Al-Farisi pun berniat untuk mencari seorang nabi tersebut. Lalu ketika Salman Al-Farisi berjumpa dengan seorang pedagang dari Arab, beliau Salman Al-Farisi pun menawarkan, wahai pedagang, bisakah kamu membawaku ke Arab? Nanti sebagai upahnya akan kuberikan beberapa ternak kambing dan sapi yang aku dapatkan dari guruku yang sebelumnya, yaitu seorang pendeta di Amuria. Lalu akhirnya pedagang tersebut sepakat untuk membawa Salman Al-Farisi ke Arab. Nah, tapi di tengah perjalanan ternyata pedagang tersebut malah mengkhianati Salman Al-Farisi. Bukannya mengantarkannya ke Arab, malah Salman Al-Farisi dijual untuk dijadikan budak kepada seorang. Nah, akhirnya Salman Al-Farisi pun dijual. Dia dijadikan budak oleh seorang yang beragama Yahudi. Lalu dia pun dibawa ke sebuah daerah. Salman Al-Farisi berpikir, wah, daerah ini banyak pohon kurmanya, jangan-jangan ini di Arab. Ternyata benar, Salman Al-Farisi saat itu dijadikan budak oleh seorang Yahudi yang bertempat tinggal di kota Madinah. Nah, setelah beberapa waktu menjadi budak dari Yahudi tersebut, Salman Al-Farisi mendengar ada seseorang yang datang ke Madinah dan berkata bahwa dia seorang nabi. Lalu ketika itu saat Salman Al-Farisi sedang memetik kurma, beliau sedang berada di atas pohon kurma. Ketika mendengar kabar tersebut, beliau langsung turun dan tidak memperdulikan majikannya yang sedang berada di bawahnya tersebut, dan langsung pergi untuk menemui beliau Shallallahu Alaihi Wasallam dengan membawa beberapa kurma. Nah, berdasarkan pesan dari pendeta yang terakhir yang beliau berguru padanya, bahwa nabi tersebut mempunyai ciri-ciri. Yang pertama, beliau itu tidak memakan harta sedekah. Yang kedua, beliau itu memakan harta hadiah. Dan ketiga, ada cap kenabian atau hatam di antara dua pundak beliau. Nah, dengan membawa tiga ciri-ciri tersebut, beliau Salman Al-Farisi menemui Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam.
Lalu beliau berkata kepada Nabi, "Wahai Nabi, ini saya berikan kurma sebagai sedekah." Lalu beliau pun, Nabi SAW tidak memakannya, tapi beliau malah memberikannya ke sahabat-sahabatnya. Nah, sudah terbukti satu ciri-ciri yang pertama. Lalu beliau pun kembali dan mengambil kurma lagi, lalu memberikannya kepada Nabi dan berkata, "Wahai Nabi, ini merupakan kurma hadiah dari saya untuk engkau." Lalu beliau pun, Nabi SAW, mengambilnya dan memakannya. Nah, terbukti ciri-ciri yang kedua. Nah, setelah beberapa waktu, beliau Salman Al-Farisi menemui Nabi kembali, dan beliau berupaya untuk melihat khatam atau cap kenabian di antara dua pundak Nabi. Beliau berada di belakang Nabi dan ingin melihat cap tersebut. Nabi yang sudah mengetahui maksud dari Salman Al-Farisi pun akhirnya memperlihatkan cap tersebut dengan menyikapkan sedikit dari bajunya. Lalu ketika melihat cap tersebut, Salman Al-Farisi langsung menangis, memeluk beliau dan syahadat dan masuk Islam seketika itu juga. Nah, begitulah cerita dari sahabat Nabi SAW, Salman Al-Farisi. Mungkin seperti itu yang bisa saya sampaikan. Bila teman-teman ingin tahu lebih rinci, lebih jelasnya, silakan teman-teman mencari sumber dari seorang yang lebih paham mestinya. Cukup sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.